Cerita diawali dengan Sing Yun dan Sun Er yang telah berhasil tertangkap oleh Kang Iblis. Sementara yang Ran dan yang lainnya hanya dapat melihat, karena masih terluka setelah sebelumnya terkena serangan. Di sini Pak Tua Bai sepertinya ingin melakukan sesuatu. Kembali kepada Kang Iblis yang sangat begitu senang karena berhasil menangkap Sun Er dan Sing Yun. Seperti yang kita ketahui, pastinya darah dewa yang Sing Yun miliki serta istana Kono Yuan Huang yang Sun Er miliki akan menjadi rebutan oleh para dewa jahat. Sepertinya saat itu Kang Iblis ingin mengambil keduanya. Lalu tiba-tiba muncul sebuah formasi yang memunculkan pedang raksasa dan langsung menyerang Kang Iblis. Sementara Sun Er ia berhasil melepaskan diri dari kekuatan iblis yang mengikatnya. Ketika Kang Iblis ingin menyerangnya, untung saja tepat pada waktunya Pak Tua Bai datang menahan serangan tersebut. Tetapi karena Kang Iblis mah kuat, dia dapat mengalahkan Pak Tua Bai dengan begitu mudah dan membuat beliau terlempar. Terlihat ketiga murid beliau sangat khawatir dengan keadaan guru mereka. Saat itu Pak Tua Bai berpesan kepada ketiga muridnya agar mengikuti dan melindungi Sun Er. Lalu setelah itu beliau OTW ke alam barzah. Hal itu tentu saja membuat ketiga muridnya merasa begitu sedih, terutama Suyu ayangnya Mimin. Di sini Suyu yang tidak terima atas kematian guru mereka, ia berniat untuk membalas Kang Iblis. Namun Kang Iblis mah kuat. Mereka bertiga dianggap seperti nyamuk, sekali libas hampir saja tewas. Kemudian Kang Iblis yang merasa kesal karena telah diganggu, ia menyerang untuk menghabisi mereka bertiga. Untung saja, tepat pada waktunya Ayang Yanran melindungi mereka dengan teknik immortal yang Mimin ajarkan. Sementara Sun Er, ia merilis tombak Trisula emas untuk menyerang. Terlihat Kang Iblis mencoba menahan serangan Sun Er. Namun ternyata serangan Sun Er jauh lebih kuat, sehingga dapat menembus mata ketiga Kang Iblis. Sedangkan Sing Yun, ia akhirnya berhasil terlepas dari kekuatan iblis yang mengikatnya. Saat itu, Sing Yun langsung merilis pedang terbang jantian untuk membantu Sun Er, yaitu dengan menyerang Kang Iblis dari bagian luar. Kang Iblis berusaha menahan serangan Sing Yun. Namun karena Sing Yun sudah mendapat asupan energi gara-gara sering dibully MC lemah, sekarang dia sudah menjadi OP parah. Dengan sekali sodok, tangan Kang Iblis langsung bolong. Terlihat Sing Yun menyerang Kang Iblis tanpa ampun. Di sisi lain terlihat Pak Tua Haisue sudah tersadar dari pingsannya. Saat itu ia sangat terkejut ketika melihat Kang Iblis dipukuli dengan begitu brutal oleh Sing Yun. Menyadari pemuda yang ada di hadapannya itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, Pak
Pak Tua Hesue langsung tancap gas pergi meninggalkan tempat itu dengan ular terbangnya yang bermerek Supra X125. Di sini Kang Iblis sangat kesal karena Pak Tua Hesue tidak ingin membantunya dan malah meninggalkannya. Sedangkan Sing Yun ia terus memukuli Kang Iblis. Mungkin karena kulit Kang Iblis sangat keras kayak muka mantan, sehingga Sing Yun harus terus menyerangnya agar Kang Iblis segera tumbang. Lalu Sing Yun mengumpulkan kekuatan dewanya pada satu titik untuk menghabisi Kang Iblis. Ketika terkena serangan itu, Kang Iblis merintih kesakitan seperti semua bulu yang ada di tubuhnya dicabut secara paksa dan ditusuk oleh ribuan pedang. Sementara Sun Er yang berada di dalam kepala Kang Iblis, ia yang merasakan serangan Sing Yun dari luar segera menyerang Kang Iblis dari dalam. 是星云哥哥，梵音天裂。 Setelah terkena hantaman combo batang dan lubang, Kang Iblis mah kuat akhirnya tutup usia. Kemudian pada bagian episode yang akan datang diperlihatkan Kang Iblis yang berubah menjadi seonggok asap hitam yang ingin masuk ke tubuh Sun Er. Namun tidak semudah itu pergusi. Istana Konoyuan Huang tiba-tiba muncul dan menyerap Kang Iblis, sehingga membuatnya terkurung di dalam ruang Istana Konoyuan di dalamnya. Saat itu Sun Er merasakan kekuatan dari Istana Konoyuan Huang telah meningkat pesat. Sing Yun menebak jika semua itu kemungkinan karena telah menyerap kekuatan dari Kang Iblis si dewa jahat. Sementara di sisi lain, Suyu sangat sedih melihat keadaan guru mereka. Sing Yun mengajak Yanran dan Sun Er untuk melihatnya. 我师父他被黑神王 Suyu memberitahu bahwa guru mereka telah terkena serangan mematikan dari Kang Iblis, sehingga saat itu hanya tersisa sedikit kekuatan dewa di tubuh beliau. Yan Lao terus mencoba menyalurkan kekuatannya, dengan harapan dapat menimbulkan kembali kekuatan dewa sang guru. 师父他还有救吗？ Di sini, Sing Yun menyuruh Sun Er untuk membantu mereka dengan kekuatan dari Istana Konoyuan Huang yang telah ia kuasai. Selain itu, Sun Er juga merupakan penguasa alam dewa di tanah meteor tersebut. Sing Yun dapat merasakan bahwa antara tanah meteor dan Sun Er memiliki hubungan yang luar biasa. Kemudian Yanran memintanya untuk mencoba menyelamatkan ketua sekte tersebut. 说不定你可以救他们是。古的力量，毕竟你是这陨神之地的。 Terlihat Sun Er mulai menyalurkan kekuatannya dengan dibantu oleh Istana Konoyuan Huang untuk mengembalikan kembali kekuatan Dewa Pak Tua Bai yang sudah melemah. Namun saat itu Sun Er merasa bahwa sepertinya tubuh Pak Tua Bai tidak memberikan respon apapun terhadap kekuatan yang ia salurkan. Sing Yun meminta Sun Er untuk melakukannya dengan hati, karena kebaikan jika dilakukan dengan hati dan penuh keikhlasan maka akan berbuah manis. Dengan semangat seorang pemimpin yang membantu warganya yang sedang dalam kesulitan, dia terus menyalurkan kekuatannya. Yanran menanyakan apakah Sun Er memang dapat melakukannya, karena seperti yang kita ketahui untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal akan sangat sulit, kecuali dengan jutsu Edo Tensei. Sing Yun dan Mimin sendiri tidak tahu, tetapi kami percaya bahwa Sun Er memiliki sebuah potensi besar, yang mana kekuatan besar yang ia miliki belum sepenuhnya ia gunakan. Terlihat luka-luka yang ada di tubuh ketua sekte semuanya menjadi pulih, seperti sedang terkena jutsu penyembuh milik Tsunade.
Terlihat Suyu dan kedua saudaranya sangat senang karena usaha Sun Er untuk menolong guru mereka memberikan harapan. Dengan teknik kejut jantung, Sun Er menyalurkan tenaga dalamnya. Terlihat mata Pak Tua Bai sudah hampir terbuka. Saat itu ketua sekte sangat terkejut apakah dia sudah berada di alam baka. Lalu para muridnya memberitahu bahwa Sun Er telah menolong beliau dari kematian. Suyu sangat senang akhirnya sang guru baik-baik saja. Yan Lao sangat berterima kasih atas pertolongan yang Sun Er berikan. Namun karena Sun Er terlalu banyak mengeluarkan energinya, ia pun langsung terjatuh dan merasa sedikit pusing. Lalu Xing Yun menyarankan Sun Er agar terlebih dahulu untuk memulihkan tenaganya. Saat itu Sun Er merasa heran, karena di tanah meteor itu ia memiliki kemampuan dapat membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal. Ia menanyakan apakah ia juga akan bisa membantu untuk membangkitkan Menye kembali. Xing Yun dan Mimin menebak jika semua itu mungkin saja bisa dilakukan, karena sebelumnya mereka melihat keberadaan jiwa Menye di sana. Maka jika mereka menemukannya lagi kemungkinan Sun Er dapat 飞向 membangkitkannya. 远神之地的深处，如果找到，雪儿，你先恢复一下元气，说不定真的可以。 Sontak saja hal itu membuat Sun Er menjadi semakin bersemangat untuk mencari jiwa Menye, karena sebelumnya ia mengorbankan nyawa untuk melindunginya dari Master Jiu Tian. Maka saat itu ia akan membantu Menye agar bangkit kembali. Lalu Xing Yun memintanya agar memulihkan diri terlebih dahulu. Kalau masih loyo pastinya tidak akan mungkin dapat menyelamatkan Menye. Terlihat Sun Er langsung berkultivasi untuk memulihkan kembali kekuatannya. Ketua sekte sangat berterima kasih kepada mereka bertiga karena telah membantu. Jika bukan atas pertolongan mereka pastinya saat itu ia sudah meninggal di tangan Raja Dewa Jahat. Sebaliknya Xing Yun juga mengucapkan terima kasih. Karena sebelumnya ketua sekte terluka adalah karena berusaha untuk melindungi mereka. Saat itu ketua sekte mengakui bahwa kekuatannya sangat terbatas. Bahkan beliau tidak dapat mengalahkan Raja Dewa Jahat. Ia tidak menyangka bahwa Xing Yun dan Sun Er dapat menghabisi Raja Dewa Jahat hanya dengan teknik kombo batang dan lubang. Padahal Raja Dewa Jahat adalah salah satu dari 3 Raja Dewa yang ada di tanah meteor. 那可是陨神之地3大神王之一呀，不为有限，完全不是黑神王的对手。 Xing Yun yang baik hati dan tidak sombong kayak Mimin mengatakan bahwa kala itu mereka hanya beruntung. Yang mana Raja Dewa Jahat bukan tandingan mereka, sehingga mereka dapat mengalahkannya. Selain itu, mereka juga sangat beruntung karena memiliki istana kuno Yuan Huang yang dapat menahan Raja Dewa Jahat. Ketua sekte memberitahu bahwa istana kuno Yuan Huang memang artefak yang dapat menahan 3 Raja Dewa, bahkan dapat membuat mereka merasa takut. Suyu ayangnya Mimin mengucapkan terima kasih kepada Mimin dan kepada semuanya atas bantuan yang diberikan. Karena telah menolong sang guru kembali bangkit dari kematiannya. Mereka berjanji tidak akan melupakan kebaikan tersebut. Xing Yun meminta agar Suyu jangan memberi hormat kepadanya. Karena semua yang mereka lakukan adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. 我等一半。哎，诸位不用客气，我们确实是因为一些原因，这才进入这陨神之地。 Ketua sekte merasakan bahwa sepertinya Xing Yun dan Sun Er memiliki misi yang harus dijalankan. Namun ia tidak dapat mengetahui rencana apa yang akan mereka lakukan. Xing Yun memberitahu bahwa mereka akan menjelajah di alam meteor itu untuk beberapa alasan. Ia menceritakan yang mana sebelum mereka masuk ke alam meteor itu, salah seorang teman mereka mati terbunuh dan jiwanya ikut masuk ke alam meteor tersebut. Mereka berencana untuk menemukan jiwa teman mereka agar dapat membangkitkannya kembali. Xing Yun menanyakan apakah ketua sekte mengetahui kemana sinar jiwa seseorang akan pergi saat berada di alam meteor itu. 入这陨神之地，我们接下来想要找到才进入这陨神之地。在进入陨神之地之前，魂链来到陨神之地多半只有一个去。 Ketua sekte menjelaskan bahwa hanya ada satu tempat bagi jiwa seseorang di alam meteor yaitu Istana Jiwa Putih Raja Baisen. Yang mana Istana Jiwa Putih digunakan oleh Raja Dewa Putih untuk mengumpulkan seluruh sisa jiwa seseorang yang sudah meninggal ke dalam sebuah tempat yang bernama Aula Jiwa.
Ketua sekte sendiri tidak tahu apa tujuan Raja Dewa Putih melakukan hal itu. Namun menurut kabar burung yang ia dengar, tempat itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh alam meteor, karena semua master yang memasuki aula jiwa tidak akan ada yang kembali hidup-hidup. 多半只有一个去处，那就是白神王的八方残魂的宫殿。也不知道他进入白魂殿的高手都没有活着回来的。 Seandainya saat itu dia meninggal, kemungkinan jiwanya akan terserap oleh aula jiwa. 传说所有进入白魂殿的高手都，白魂殿是一个非常神秘的地方。 Yanran menanyakan apakah ketua sekte mengetahui lebih lengkap tentang lokasi dan bangunan istana jiwa putih tersebut. Namun pengetahuan ketua sekte sangat terbatas. Ia tidak mengetahui lebih banyak. Namun yang pasti aula jiwa adalah tempat yang sangat misterius, karena tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalamnya. Saat itu Xing Yun berpikir, karena ada Raja Dewa Jahat dan ada Raja Dewa Putih, ia menebak bahwa Raja Dewa Putih juga merupakan salah satu dari 3 Raja Dewa yang ada di alam meteor tersebut. Karena di alam meteor ada 3 Raja Dewa, Xing Yun menanyakan kepada ketua sekte siapakah Raja Dewa yang satunya. 剩下的这2位神王应该也是要见见的。陨神之地有3位神王，除了黑神王、白神王。 Ketua sekte memberitahu bahwa yang satunya lagi adalah Raja Dewa Bayangan. Namun tidak ada yang mengetahui Raja Dewa Bayangan itu seperti apa. Karena saat itu mereka sudah berada di alam meteor, Xing Yun berencana untuk mencari 2 Raja Dewa yang tersisa. Ketua sekte memberitahu bahwa Raja Dewa Jahat yang datang sebelumnya adalah Raja Dewa yang ingin menguasai semua wilayah di alam meteor, serta selalu mendatangkan malapetaka. Sementara Raja Dewa Putih dan Raja Dewa Bayangan mereka memiliki tempatnya tersendiri. Karena mereka bertiga ingin menuju ke istana jiwa, maka ketua sekte bersedia untuk menunjukkan jalan ke sana. Namun sebelum berangkat mereka harus menunggu Suner selesai memulihkan diri terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Ketua sekte meminta mereka semua untuk berhati-hati. Sementara Xing Yun ia semakin tertarik karena sepertinya mereka akan bertarung kembali. Lalu cerita pun berakhir. Kata-kata untuk hari ini adalah tidak selamanya yang pahit itu berakhir buruk. Seperti secangkir kopi walau pahit tetapi berakhir dengan penuh dengan kesan. 那位影神王，谁也不知道究竟长什么样。